Hai semua, jumpa lagi dengan Happy Bani dalam belajar bahasa Kantonis. Yang tadi aku menceritakan tentang bagaimana membangunkan anak di pagi hari untuk sekolah. Dan sekarang saya mau ceritakan bagaimana menjemput anak pulang sekolah ya. Jadi di sana pulang sekolah pun itu ada waktunya ya. Kalian perhatikan baik-baik jadwalnya, jangan sampai kelupaan. Karena ada setiap harinya itu terkadang ada yang berubah-ubah ya. Misalnya hari ini jamnya pulang sekian, besok pulangnya jam sekian gitu ya. Terus kalian perhatikan baik-baik, dan kalau ada les, ada tambahan les. Kalau ada tambahan les, kalian bisa melihat juga habis setelah ini hari apa, diantar kemana lesnya, dan pulangnya jam berapa. Itu harus kalian perhatikan ya. Terus aku mau cerita lagi bagaimana sih menjemput anak sekolah. Di sana itu banyak ya. Anak sekolah itu ada yang dinaikkan itu pulang jemput, antar jemput naik itu apa? Bis sekolah, ada juga yang kita mengantar sendiri ke tempat dia sekolah. Kalau jauh ya biasanya naik Siupa atau naik tram atau naik Handit atau naik apa ya. Tapi kalau dekat biasanya kita jalan saja. Dan 15 menit sebelum jam sekolah keluar itu kalian harus sudah berjalan di sana ya. Jangan sampai terlambat ya. Kalau menjemput anak terlambat itu seperti kita itu teledor gitu ya. Biasanya petugas sekolah pun juga nggak suka karena jamnya mereka itu sangat disiplin ya. Jangan sampai kalian terlambat. Kalian boleh menunggu 15 menit lebih lama, nggak apa-apa, karena itu akan lebih bagus daripada kalian terlambat. Di sana itu jangan sampai kalian terlambat, tidak menerima seperti keteledoran itu, karena jamnya mereka itu mungkin ada jam harus mengajar ke kemana gitu ya. Jadi kalian usahakan jangan sampai lelet terlambat ya. Itu fokus ya, jaga anak di sana ya. Jadi semisal kalian sudah mau berjalan menjemput anak itu, waktu pulang itu kalian itu ada barisannya ya di sana itu. Kita jemput anak itu bukan kayak di sini ya, satu-satu itu enggak. Di sana itu baris. Jemput anak itu baris. Jadi kita baris, sewaktu kita di depan guru, kita terus anak kita itu akan dipanggil oleh mereka. Misalnya namanya Manho, Le Cece Leila gitu ya. Misalnya Manho, pembantumu sudah datang ke sini, Le Cece. Cece itu kakak ya, atau membantu sama aja lah, nggak apa-apa, atau Kungyan. Tapi biasanya mereka nggak panggil Kungyan gitu, nggak kayak nggak sopan gitu. Kalau di sekolah mereka biasanya Cece, Manho, Le Cece Leila. Terus kita jemput dia, misalnya anak laki-laki ya, Manho itu nama laki-laki. Terus kita bawa dia pulang. Dan kalau pulang itu kalian ingat-ingat ya, jangan sampai lepas tangan ya. Anak yang kelas 6 tahun itu atau di bawah 6 tahun itu jangan sampai lepas tangan ya. Itu termasuk onjinkam. Maksudnya onjinkam itu adalah sarana penyelamatan. Di sana itu kendaraan itu berseliweran, jadi kita harus memegang tangan dia. Dan tasnya itu, oh iya, kalian banyak yang mungkin kurang inisiatif mungkin ya. Kalau di sana itu wajib ya, kita wajib berinisiatif ya. Semisal ya, anak pulang sekolah itu ya, tasnya itu wajib kita yang bawa. Ingat-ingat ya, ini merupakan sesuatu aturan di sana. Baik orang tua pun ya, meskipun orang tua mereka sendiri ya, mereka akan perlakukan sama. Apalagi kita yang cuma pembantunya mereka gitu ya, anak kecil. Jadi sewaktu dipanggil itu, langkah pertama yang kita harus lakukan itu adalah mengambil tas mereka. Kita yang meiji, kita yang menggendong. Anak kecil sekolah di sana itu tasnya berat-berat loh, nggak ada tas yang ringan, semuanya itu berat ya. Kalau mungkin dari TK itu mungkin agak ringan lah, agak ringan sedikit lah. Tapi kalau sudah SD itu tasnya itu berat banget itu. Mungkin ada 2 kilo itu mungkin ada ya. Jadi nggak tahu isinya seragam pelajaran mereka itu sangat banyak ya. Jadi jam 7 sampai jam 2 siang itu pelajarannya sangat banyak, dari tasnya sangat berat. Jadi langkah pertama itu kalian harus mengambil tas dia, Meiji itu menggendong. Jadi kalian harus menggendong. Tas mereka itu di sana itu sama ya. Sekolah misalnya satu gedung sekolah, nggak ada ya tasnya warna-warni ya, semuanya sama, ada namanya masing-masing, jadi tasnya sama, nggak mungkin keliru juga karena sudah ada namanya. Tasnya sama, terus kalian yang gendong. Kalau dia semisalnya panas pakai jaket, kalian juga harus lepas jaketnya dia, karena biasanya di sana itu kalau di dalam ada AC mereka pakai jaket, kalau nggak ada AC mereka nggak pakai jaket. Tapi semisal mereka kepanasan pakai jaket, kalian juga harus melepaskan jaket itu dan kalian bawa ya. Jadi di sana itu termasuk, ini adalah apa ya, sistem merawat anak itu
cara-cara merawat anak di sana itu memang seperti itu. Kita harus melihat teman-teman kita lah. Kita lihat saja bagaimana cara mereka memperlakukan anak-anak mereka dalam menjaga anak kecil ya. Jemput sekolah pertama diambil dulu tasnya, kita yang angkat. Kalau dia haus kita kasih dia minum dulu. Setelah itu baru berjalan pulang. Kalau berjalan ya berjalan, kalau naik bis juga naik bis. Setelah itu kita gandeng, kita jalan pulang. Setelah itu sampai di rumah, semisal kita jalannya jauh gitu ya. Anak kecil tuh nggak bisa lepas sepatu ya, kita juga harus melepaskannya. Kalian jangan terlalu memaksa anak kecil itu. Oh, itu bukan anak kalian sendiri ya. Ini yang sering terjadi ya. Nggak usah memaksakan anak untuk belajar pintar. Jadi di sana itu semisal dia di bawah masih TK itu kalian lepaskan saja, nggak usah disuruh ya. Kalau semisal tapi kalau membuang sepatu itu perlu ditegur ya. Misalnya sudah dilepaskan gitu ya, terus sepatunya itu suruh dia taruh ke tempatnya itu nggak apa-apa. Itu adalah suatu ajarannya. Kalian taruh, kamu lecap leko hai, lecap leko hai pai hai hai kuai tuh. Misalnya gitu. Kamu adik kecil, taruh sepatumu di rak sepatu, itu dia bisa menaruh. Itu kalian suruh dia menaruh itu nggak apa-apa. Tapi kalau melepaskan itu kadang dia nggak bisa. Jangan biasakan membuang kaos kaki sembarangan. Di sana itu jangan diperbolehkan membuang kaos kaki sembarangan. Misalnya dia sudah dilepas, terus cowok itu, kalau kalian belum menyimpannya, terus dia sudah besar, itu kalian minta kaos kakinya, kalau enggak dia akan sembarangan buang. Itu sering-sering banget terjadi yang di sana itu ya. Kaos kaki itu cawai pe sembarangan buang itu. Kadang di bawah kursi, di mana-mana. Itu sangat-sangat kadang kita nyarinya itu di mana satunya itu di sana itu seperti itu sering sekali terjadi. Jadi kalian kalau semisal sudah dilepas kaos kakinya, suruh kasih ke kalian. Pengo leko mat ya. Mat itu adalah kaos kaki ya. Mata terus ditaruh di mesin cuci. Biasanya satu hari satu kaos kaki ya ditaruh di mesin cuci seperti itu. Setelah itu jangan lupa, terus selanjutnya apa? Setelah anak pulang sekolah jangan lupa dengan dia nyuci kaki dan cuci muka. Jadi kebiasaan di sana itu bersih ya. Belum mandi, kalau jam segitu belum mandi. Mandinya itu biasanya sore atau malam pakai air hangat ya. Kalau semisal di sana itu jarang sekali mandi kok sore, itu jarang ya. Makanya di sana itu kadang kok mandinya malam-malam gitu ya. Memang di sana itu mandinya malam, sebelum anak tidur itu mandi dulu. Jadi mandi sore itu terkadang jarang sekali, kecuali ya ya memang ada yang mandi sore itu, tapi lazimnya di sana itu kalau sudah anak SD, anak itu mandinya itu malam pakai air hangat, dan setelah itu baru ganti baju tidur dan tidur seperti itu ya. Jadi tapi kalau pulang sekolah di sana itu kalian bantu dia itu cuci kaki. Cuci kaki wajib dicuci dan cuci muka. Habis itu cuci tangan juga. Setelah itu baru kasih dia makan. Jadi tutorial jemput anak itu seperti itu ya. Semoga menjadikan pengalaman kalian bisa bermanfaat untuk kalian yang masih baru pemula. Terima kasih.